kehidupan seringkali penuh dengan tantangan dan perjuangan. Baik itu dalam bentuk kebiasaan buruk, situasi yang merugikan, atau bahkan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Banyak dari kita terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, terus berusaha memenuhi harapan orang lain, meskipun itu mungkin tidak sejalan dengan kebahagiaan sejati kita. Ketika kita berfokus terlalu lama pada apa yang diinginkan orang lain, kita seringkali melupakan apa yang benar-benar kita butuhkan untuk hidup yang lebih damai dan bermakna. Kondisi ini menjadi semakin nyata di tengah budaya yang memprioritaskan pencapaian eksternal, seperti pengakuan sosial, popularitas, dan kesuksesan yang terlihat di permukaan. Hal-hal ini seringkali membuat kita terjebak dalam pencarian yang tidak berujung, menghabiskan energi kita untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Namun, apakah kita benar-benar merasa lebih bahagia dengan semua pengakuan ini? Atau justru kita semakin merasa kosong dan tertekan? Dalam kerangka stoikisme, yang telah mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada faktor eksternal, ada sebuah prinsip penting yang perlu kita terima. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Dengan memahami prinsip ini, kita bisa mulai melepaskan hal-hal yang hanya mengganggu kedamaian batin kita, dan memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi yang lebih sehat. Melalui filsafat stoikisme, kita diajak untuk melihat lebih dalam ke dalam diri sendiri dan berusaha menghilangkan hal-hal yang justru menghalangi kita untuk hidup dengan lebih bijaksana. Dalam video ini kita akan membahas 11 hal yang sebaiknya mulai kita hilangkan dari hidup kita, agar kita bisa hidup lebih tenang, lebih bebas, dan lebih sejati. Mengejar validasi dari orang lain, pernahkah kamu merasa tidak cukup hanya karena tidak mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain? Perasaan ini seringkali datang ketika kita terus-menerus mencari validasi eksternal untuk merasa dihargai dan bahagia. Dalam masyarakat modern, terutama dengan munculnya media sosial, kita mudah terjebak dalam lingkaran ini. Foto yang tidak mendapatkan cukup like atau komentar negatif bisa membuat kita meragukan diri sendiri, menimbulkan perasaan tidak cukup menarik, tidak cukup sukses, atau tidak cukup berharga di mata orang lain. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan dari luar. Kebahagiaan sejati menurut para filsuf stoik harus datang dari dalam diri kita sendiri. Seperti pohon yang akar-akarnya kuat tertanam di tanah, kita pun harus membangun kebahagiaan kita di dalam diri, tidak tergantung pada pujian atau komentar orang lain. Ini bukan berarti kita harus menjadi egois atau menutup diri dari orang lain, tetapi kita perlu memiliki fondasi yang kuat dalam diri sendiri, yang tidak mudah goyah oleh penilaian eksternal. Penting untuk merenungkan, apakah kita benar-benar membutuhkan pengakuan itu untuk merasa cukup? Seringkali ketika kita mencari validasi dari orang lain, kita mengabaikan kualitas diri kita yang lebih penting, seperti integritas, nilai-nilai pribadi, dan kebijaksanaan. Alih-alih terus mencari persetujuan orang lain, lebih baik kita fokus pada pencapaian pribadi yang memberi kepuasan batin yang lebih dalam dan langgeng. Perbandingan sosial yang merugikan. Perbandingan sosial adalah hal yang hampir tak terhindarkan di dunia modern ini, terutama dengan dominasi media sosial. Kita seringkali terjebak dalam perbandingan dengan kehidupan orang lain yang terlihat lebih sempurna atau lebih sukses. Namun perbandingan ini seringkali tidak adil, karena kita hanya melihat sisi terbaik kehidupan seseorang, bukan gambaran utuh yang melibatkan perjuangan, kegagalan, atau ketidaksempurnaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam perbandingan ini. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan tantangan dan konteks yang berbeda pula. Mengapa harus membandingkan diri kita dengan orang lain jika kita memiliki perjalanan hidup yang unik? Alih-alih fokus pada orang lain, kita sebaiknya berfokus pada diri kita sendiri, perkembangan pribadi, dan kebahagiaan yang kita ciptakan. Tentu saja perbandingan sosial bisa digunakan untuk belajar dan memperoleh inspirasi, namun jika terlalu sering dilakukan, perbandingan ini dapat merusak rasa percaya diri dan membuat kita merasa tidak cukup. Solusinya adalah dengan mengganti perbandingan tersebut dengan rasa syukur atas apa yang kita miliki dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita tanpa membandingkan diri dengan orang lain.
Perfeksionisme yang menghambat kemajuan. Perfeksionisme, meskipun seringkali dipandang sebagai kualitas positif, sebenarnya bisa menjadi penghambat besar bagi kemajuan pribadi. Perfeksionis seringkali merasa bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan sempurna atau tidak sama sekali. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dan stres yang berlebihan, karena selalu ada rasa takut akan kegagalan atau membuat kesalahan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari kehidupan. Sebagaimana pohon yang tidak sempurna dalam bentuknya, kita pun tidak perlu berusaha menjadi sempurna dalam segala hal. Perfeksionisme seringkali membawa kita pada penilaian yang tidak realistis, yang pada gilirannya hanya membuat kita merasa tidak pernah cukup. Dalam pandangan Stoik, hidup ini adalah proses belajar, bukan tentang mencapai kesempurnaan yang tidak pernah terjangkau. Menghentikan perfeksionisme bukan berarti kita berhenti berusaha atau tidak peduli dengan kualitas pekerjaan kita. Sebaliknya, ini tentang menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses, dan kita bisa belajar dari kegagalan tersebut. Ini juga tentang melepaskan standar yang tidak realistis dan memberikan ruang bagi diri kita untuk berkembang tanpa tekanan yang berlebihan. 4. Ekspektasi yang terlalu tinggi. Salah satu perangkap besar yang sering kita jatuhkan pada diri kita sendiri adalah menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita menetapkan tujuan yang luar biasa tinggi, menjadi CEO dalam 5 tahun, memiliki pasangan yang selalu sempurna, atau mencapai kesuksesan finansial dalam waktu singkat, dan kemudian merasa kecewa ketika tidak mencapainya. Ekspektasi yang terlalu tinggi seringkali membuat kita merasa tidak pernah puas dengan apa yang kita capai, bahkan jika itu sebenarnya merupakan pencapaian besar. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dan menghargai apa yang sudah kita capai, tanpa harus terperangkap dalam ekspektasi yang tidak realistis. Dalam hidup, tidak semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana, dan itu adalah hal yang wajar. Menghargai pencapaian kecil dan menerima kenyataan bahwa beberapa hal mungkin tidak terwujud adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ekspektasi yang terlalu tinggi juga bisa membuat kita kehilangan rasa syukur terhadap apa yang telah kita miliki. Bukannya fokus pada apa yang belum tercapai, lebih baik kita menghargai perjalanan yang telah kita lalui dan mengambil waktu untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup kita. Terlalu banyak berbagi kehidupan pribadi di media sosial memberikan kita platform untuk berbagi hampir setiap aspek kehidupan kita, dari perasaan pribadi, pencapaian, hingga masalah yang kita hadapi. Namun, berbagi terlalu banyak hal pribadi bisa membuat kita kehilangan kendali atas narasi hidup kita sendiri. Ketika kita terlalu banyak membagikan cerita hidup kita kepada dunia, kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk ikut campur dalam hidup kita, seringkali tanpa tujuan konstruktif. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga kebijaksanaan dalam berbagi. Tidak setiap perasaan atau masalah perlu dibagikan kepada publik. Seringkali, berbagi hal-hal pribadi di media sosial bisa menimbulkan lebih banyak kecemasan dan ketidakpastian daripada kedamaian. Kita sebaiknya hanya berbagi hal-hal yang memberi manfaat bagi kita dan orang lain, bukan sekadar untuk mendapatkan perhatian atau validasi. Selain itu, media sosial juga bisa menjadi tempat perbandingan yang tidak sehat, di mana kita cenderung membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang terlihat lebih sempurna. Ini dapat menambah rasa tidak puas dan kecemasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan media sosial dengan niat yang jelas dan bukan sebagai pelarian dari kebosanan atau kecemasan pribadi. Ketergantungan pada pencapaian eksternal. Untuk kebahagiaan, banyak orang mengejar pencapaian eksternal seperti kekayaan, popularitas, atau pengakuan sosial dengan harapan bahwa hal tersebut akan membawa kebahagiaan. Namun, seperti yang ditekankan dalam Stoikisme, pencapaian eksternal tidak dapat menjamin kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang bergantung pada faktor-faktor eksternal akan selalu sementara dan mudah terguncang. Stoikisme mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, dalam tindakan yang kita lakukan, dan dalam bagaimana kita memilih untuk merespon kehidupan. Kebahagiaan sejati datang dari pengembangan karakter, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Pencapaian eksternal mungkin dapat memberikan kebahagiaan sementara,
Tetapi untuk kebahagiaan yang bertahan lama, kita perlu mencapainya dari dalam diri kita sendiri. Dengan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar, kita dapat mulai mengalihkan fokus kita dari pencapaian eksternal menuju pengembangan pribadi yang lebih mendalam. Hal ini akan memberi kita ketenangan yang lebih stabil dan abadi, yang tidak mudah terganggu oleh faktor luar. 7. Rasa takut terhadap kegagalan seringkali menjadi hal yang kita hindari, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau kehidupan pribadi. Namun, rasa takut terhadap kegagalan bisa membuat kita terjebak dalam zona nyaman dan menghindari tantangan yang sebenarnya bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Dalam stoikisme, kegagalan dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari dan merupakan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketika kita berhenti takut gagal, kita memberi diri kita izin untuk mencoba hal-hal baru, mengeksplorasi potensi kita, dan mengambil risiko yang mungkin sebelumnya kita hindari. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. 8. Bergosip dan membicarakan orang lain dengan negatif. Salah satu kebiasaan buruk yang sering kita lakukan adalah bergosip atau membicarakan orang lain dengan cara yang tidak baik. Meskipun hal ini bisa memberikan rasa puas sementara, dalam jangka panjang, bergosip dapat merusak reputasi kita dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk berbicara dengan niat yang konstruktif dan tidak merendahkan orang lain. Jika kita terus bergosip atau membicarakan orang lain dengan buruk, kita hanya akan menciptakan kebencian dan ketidakpercayaan di antara sesama. Lebih baik fokus pada tindakan yang membangun dan memberikan kontribusi positif kepada orang lain, alih-alih menyebarkan energi negatif. Mian. Terlalu banyak mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan, bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita dapat menjadi masalah besar. Meskipun hubungan yang sehat dengan orang lain bisa memberikan kebahagiaan, kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengembangkan kebahagiaan dalam diri kita sendiri, yang tidak tergantung pada keberadaan atau perasaan orang lain. Jika kita selalu berharap orang lain akan membuat kita bahagia, kita akan merasa kecewa ketika harapan kita tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. 10. Membiarkan kemarahan menguasai. Kemarahan adalah salah satu emosi yang dapat mengendalikan kita jika tidak dikelola dengan baik. Kemarahan bisa menghancurkan hubungan, membuat kita bertindak impulsif, dan mengganggu kedamaian batin kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengelola emosi dengan bijaksana, dan tidak membiarkan kemarahan menguasai kita. Melepaskan kemarahan bukan berarti kita membiarkan diri kita dilecehkan atau tidak membela diri, tetapi ini tentang tidak membiarkan emosi negatif tersebut mengendalikan kita. Kita perlu belajar untuk merespons dengan tenang dan rasional, tanpa terbawa arus kemarahan yang hanya akan memperburuk keadaan. 11. Mengabaikan kesehatan mental dan emosional. Seringkali kita terjebak dalam kesibukan hidup dan melupakan pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan batin dan fokus pada hal-hal yang memberi kita kedamaian dan kebahagiaan sejati. Mengabaikan kesehatan mental bisa membuat kita terjebak dalam stres dan kecemasan yang berlebihan, yang akan mengganggu kualitas hidup kita. Penting untuk memberikan waktu untuk diri sendiri, merawat kesehatan mental kita, dan mencari cara untuk menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Kesehatan mental yang baik akan mendukung kita dalam menjalani hidup yang lebih bermakna dan bahagia. Hidup seringkali penuh dengan tantangan, tekanan sosial, dan kecemasan yang dapat mengganggu kedamaian batin kita. Dalam upaya untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan, banyak di antara kita yang terjebak dalam pencarian eksternal, seperti validasi dari orang lain, kesempurnaan yang tak realistis, atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Namun, seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada faktor eksternal tersebut, melainkan berasal dari dalam diri kita sendiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme, kita diajak untuk melepaskan hal-hal yang menghalangi pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan kita, mengejar validasi dari orang lain,
membandingkan diri dengan orang lain, atau mengandalkan pencapaian eksternal untuk kebahagiaan hanya akan menambah beban dalam hidup kita. Sebaliknya, kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti bergantung pada penilaian orang lain dan mulai mengembangkan fondasi yang kuat dalam diri kita sendiri. Selain itu, penting bagi kita untuk berhenti terjebak dalam perfeksionisme yang hanya berujung pada rasa tidak puas dan kegelisahan. Perfeksionisme tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga membuat kita merasa tidak pernah cukup. Dengan menerima ketidaksempurnaan dan menghargai setiap langkah dalam perjalanan hidup, kita memberi ruang untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang lebih bermakna. Ekspektasi yang terlalu tinggi juga menjadi salah satu faktor yang seringkali menambah rasa kecewa dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pandangan yang realistis dan menghargai pencapaian yang telah kita raih, serta menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa sempurna. Menghargai apa yang kita miliki akan membawa kita pada kehidupan yang lebih penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Kebiasaan berbagi terlalu banyak tentang kehidupan pribadi, terutama di media sosial, juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Tidak semua hal perlu dibagikan kepada dunia. Kita harus menjaga kendali atas narasi hidup kita dan memilih untuk berbagi hanya hal-hal yang memberi manfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Dalam perjalanan hidup ini, kita juga harus belajar untuk melepaskan kebiasaan atau hubungan yang merugikan. Terlalu sering terjebak dalam rasa sakit atau perasaan negatif hanya akan menghalangi kita untuk maju. Dengan melepaskan yang tidak sehat, kita memberikan ruang bagi pertumbuhan dan kebahagiaan yang lebih besar. Akhirnya, kesehatan mental dan emosional merupakan fondasi dari kebahagiaan sejati. Mengabaikan kesehatan mental hanya akan menambah tekanan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu memberi perhatian lebih pada diri sendiri, menjaga keseimbangan batin, dan merawat kesehatan emosional kita agar bisa menjalani kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Secara keseluruhan, prinsip stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih bijaksana dan sadar, tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak memberikan kebahagiaan sejati. Dengan melepaskan hal-hal yang mengganggu ketenangan batin kita memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi, kedamaian dan kebahagiaan yang lebih autentik. Kehidupan ini bukanlah tentang mencapai kesempurnaan eksternal, tetapi tentang perjalanan menuju diri kita yang lebih baik, lebih damai, dan lebih sejati. Perjalanan hidup yang kita jalani seringkali penuh dengan tantangan dan hambatan, baik dari luar maupun dalam diri kita sendiri. Namun, melalui prinsip-prinsip stoikisme, kita dapat belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak mendukung kebahagiaan sejati kita. Dengan berfokus pada kedamaian batin, mengembangkan kebahagiaan dari dalam diri, dan menghilangkan kebiasaan atau ekspektasi yang merugikan, kita bisa menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Mengambil langkah kecil untuk melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal, perbandingan sosial, dan perfeksionisme adalah awal dari kehidupan yang lebih bijaksana. Dengan menerima ketidaksempurnaan dan menghargai pencapaian yang telah kita raih, kita membuka pintu menuju kedamaian dan kebahagiaan yang lebih sejati. Selain itu, dengan mengelola ekspektasi yang realistis dan mengurangi dampak negatif dari media sosial, kita memberi diri kita kesempatan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ingatlah bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang terletak di luar diri kita, tetapi adalah perjalanan menuju keseimbangan, kedamaian, dan pemahaman diri yang lebih baik. Setiap langkah yang kita ambil untuk melepaskan hal-hal yang tidak membantu kita akan membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang lebih bermakna. Semoga dengan mengadopsi prinsip-prinsip stoikisme ini, kita bisa hidup lebih sadar, lebih tenang, dan lebih sejati, tanpa terjebak dalam pencapaian yang hanya memberi kebahagiaan sementara. Hidup kita ada di tangan kita sendiri, dan setiap langkah kecil untuk perubahan menuju kebaikan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, dan semoga kamu menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dalam hidupmu.